Pemirsa, kembali bersama saya, pejabat Bupati Tulang Bawang Barat, Dr. Jerry Rina. Menarik berbagai inovasi yang dilakukan baik untuk di tingkat provinsi, Ibu sebagai Kepala Dinas, di Tulang Bawang Barat sebagai pejabat Bupati, tentu dengan sejumlah penghargaan yang hari ini sudah diraih. Itu kan capaian yang luar biasa. Di tengah-tengah keterbatasan dana, di tengah-tengah kita sudah pasca pandemi, ya kan, itu kan hanya orang-orang yang hebat yang bisa mengendalikan ke depan bagaimana provinsi dan juga Tulang Bawang Barat itu lebih maju lagi. Ibu mungkin yang patut kita kan kita kemarin sudah melihat ke belakang bagaimana Tulang Bawang Barat. Untuk menjelang 2024, Ibu mungkin punya harapan, target, bagaimana nanti Tulang Bawang Barat di tahun 2023-2024, seperti apa nanti? Ya. Jadi memang tugas saya sebagai PJ Bupati ini bagaimana pembangunan, pemerintahan, kemudian kemasyarakatan ini jangan sampai terhenti. Tetapi memang bagaimana bisa berjalan sebagaimana mestinya, suasana kondusif, ya. Kemudian, nah inilah yang harus saya jaga. Tapi kemudian juga karena kita lama PJ Bupatinya ini 1 tahun minimal ini Pak, jadi 1 tahun minimal. Jadi memang kita juga dituntut harus ada inovasi. Nah itu jadi mudah-mudahan bisa tahun sampai 2024. Amin, amin. Karena prestasinya. Amin, amin. Jadi memang saya selalu berpegang sama teman-teman di OPD juga di Kabupaten Tulang Bawang Barat, 3 hal aja yang kita harus pegang di masa era sekarang ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi. Ini kita jadi nggak bicara anggaran terus gitu loh, tapi memang udah ada nih kita manfaatkan gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita kesetaraan akses. Jadi makanya tadi seluruh Tulang Bawang Barat tidak boleh lagi ada yang blank spot. Sinyalnya harus kencang semua, harus bagus semua. Karena kesetaraan akses ini penting. Bagaimana masyarakat desa itu bisa mengakses informasi sama dengan kita yang ada di kota ini. Sehingga mereka tidak tertinggal, 70% penduduk Lampung ini tinggalnya di desa. Nah, kemudian juga bagaimana mereka bisa mengikuti perkembangan yang ada ini. Oleh karena itu kesetaraan akses ini juga penting. Ini juga saya dorong kabupaten kota lain di Provinsi Lampung ini juga bisa sama. Sesuai dengan targetnya Pak Gubernur tadi tahun 2023 kesetaraan akses ini harus terwujud. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Ya, karena saya lihat banyak juga anggaran yang tumpang tindih sebetulnya dari OPD-OPD ini sebenarnya satu tujuannya, tapi kok kebanyakan nih akhirnya anggaran satu ngasih sini satu. Nah ini yang harus kita benahi. Jadi memang bagaimana kita memanfaatkan kolaborasi ini tidak hanya APBD kabupaten, tapi bagaimana kita kolaborasi dengan APBN, dengan APBD provinsi. Dan jangan lupa juga dengan pihak swasta. Swasta, yang penting. Ya, ini yang paling penting pihak swasta ini. Jadi seperti saya sering bilang sama teman-teman OPD, bayangkan aja kalau 1.792 desa itu dibantu oleh pemerintah provinsi, berapa anggaran yang harus dikeluarkan. Tapi kan kita hanya mengeluarkan 130 desa. Selebihnya ya mandiri mereka, pakai uang sendiri gitu kan. Nah ini kan yang penting bagaimana kita memicunya aja, memacunya. Nah untuk kita memberikan waktu awal itu kita website-nya kita berikan gratis, pelatihan kita berikan gratis. Nah pelatihan ini dapat dari mana? Ternyata saya dapat bantuan dari Kementerian Keuangan membantu, dari Kementerian Tenaga Kerja pun membantu. Jadi operator Smart Village kita ini sampai 2 minggu dikasih pelatihan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ya, tinggal bagaimana kita ini bisa menjual program kita yang memang penting, memang dibutuhkan gitu ya. Karena memang yang lain juga nunggu nih, pengen kolaborasi juga, mereka punya tugas juga kan. Tapi di mana subjeknya gitu kan? Sementara kita punya subjeknya, punya objeknya gitu kan. Nah, supaya ini ketemu. Nah, jadi sekarang ini kan jejaring, zamannya jejaring juga ya Pak ya. Kita nggak punya anggaran tapi punya objek desa. Ya kan mereka punya anggaran tapi nggak tahu mau taruh di mana. Nah ini kan
ketemu demand and supply ini sebetulnya tugas kita sekarang. Memang di era digital itu harus kolaborasi. Nggak bisa hidup sendirian. Nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita hidup sendirian di era digital kita akan digilas. Iya, betul. Ibu mungkin di penghujung tahun ini kan yang saya sampaikan tadi berbagai macam penghargaan. Program prioritas kita nanti tahun 2023 seperti apa, Bu? Jadi yang paling penting adalah mall pelayanan publik ini saya sudah targetkan di awal tahun 2023 ini sudah berdiri. Mudah-mudahan bisa segera di launching karena launchingnya harus Pak Menteri Pan-RB. Nah, syukur-syukur nanti bisa waktu jadwalnya Pak Menteri juga sesuai sehingga segera bisa beroperasi. Karena MPP digital ini mungkin masih belum ada ini kayaknya ini Pak. Jadi kita pengen jadi contoh juga ini nanti ke depan. Itu penting. Iya, jadi MPP digital ini mudah-mudahan bisa segera kita wujudkan. Kemudian yang kedua sentra ternak tadi Pak. Jadi sentra ternak ini juga kita akan digitalisasi juga mulai dari pakannya, kemudian bagaimana pembenihan, kemudian penggemukan sampai dengan marketnya nanti. Nah ini semua sedang kita buatkan kajiannya, mudah-mudahan di tahun 2023 ini sudah bisa kita mulai berjalan. Kemudian juga yang menjadi prioritas kita bagaimana Smart Village ini bisa advance semua, bisa maju semua sehingga bisa memberikan kontribusi yang cukup bagus ya untuk Provinsi Lampung ini. Mungkin itu sih yang cita-cita saya di tahun 2023, 2024 ini. Kemudian juga tadi masalah stunting, kemudian masalah kemiskinan, itu juga menjadi perhatian kita. Angka stunting ini turun sudah alhamdulillah, tapi kalau bisa tidak ada lagi yang rawan miskin, yang rawan stunting itu kalau bisa tidak ada lagi. Kemudian juga bagaimana kita memanfaatkan produk dalam negeri, ini Pak, jadi Tulang Bawang Barat itu ternyata UMKM-nya juga maju, luar biasa. Nah ini bagaimana kita bisa memanfaatkan UMKM yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini bisa kita promosikan untuk tingkat nasional juga. Dan juga pengendalian inflasi. Walaupun inflasi kita kan tolak ukurnya masih Bandar Lampung dan Kota Metro. Tetapi saya bilang Tulang Bawang Barat ini harus kita jaga juga inflasinya. Karena tanpa kita sadari yang dihitung dua kota ini ternyata kita nyumbangnya besar nih. Nah, jadi itu harus saya monitor juga setiap hari bagaimana kondisi inflasi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini. Ada satu lagi Bu, yang perlu mungkin kita melihat bahwa Tulang Bawang Barat ini kan banyak menyimpan potensi pariwisata. Iya betul. Dan hari ini Lampung kalau umpama Sabtu dan Minggu itu luar biasa, orang berdatangan ke Lampung. Apa yang harus kita kembangkan di program pariwisata, apalagi Tulang Bawang Barat dilintasi oleh jalan tol gitu kan. Betul. Ini pariwisata apa yang harus dikembangkan Bu, sehingga kalau orang dari luar Lampung mau ke Lampung ini tidak hanya Bandar Lampung, tidak hanya ke pantai, tapi di Tulang Bawang Barat ada. Betul, seperti apa gitu Bu? Iya. Jadi saya syukur alhamdulillah karena kebetulan Tulang Bawang Barat ini kampung saya Pak. Jadi saya tahu betul bagaimana kondisinya dulu dan bagaimana kondisinya sekarang. Dan kami sangat berterima kasih kepada Bupati sebelumnya Bapak Umar Ahmad yang memang sudah membangun secara fisik ya Pak ya, dan sangat-sangat baik. Jadi sebetulnya tanpa kita program pun memang sekarang sudah banyak yang datang wisata. Nah tinggal lagi saya sudah bilang juga dengan Pak Umar sebenarnya tugas saya ini udah ringan. Nah bagaimana ya tadi indikator-indikator yang harus dipenuhi, yang menjadi mandatori dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi itu kita penuhi. Kemudian juga bagaimana pemberdayaan masyarakat ya. Jadi kalau dulu Bang Umar membangun fisik, saya membangun yang non fisiknya. Kalau non fisik ini sebenarnya memang nggak kelihatan ini Pak, tapi kelihatannya dari penghargaan itu. Nah, jadi kalau saya dapat penghargaan sebenarnya nggak terlalu kaget karena ya indikator itu udah dibenahin. Jadi yang non fisik itu indikator kita kita benahi, mana yang kurang kita penuhi, kemudian mana yang masih tidak bagus atau kurang dan sebagainya itu langsung anggaran kita kucurkan ke situ. Nah, jadi sekarang kita lebih ke pemberdayaan masyarakatnya. Kemudian masalah pariwisata tadi, ya tadi kembali lagi kalau sudah digitalisasi tadi kan udah pakai ini aja, mereka pakai websitenya aja,
pakai website mereka udah promosi kemana-mana. Bayangin 93 tiuh, sekarang tambah 7 jadi 100 tiuh, itu kalau sama-sama mempromosikan lewat website desa masing-masing, luar biasa itu. Iya, jadi dan ini kita menambah pemasukan juga. iya, dan sudah kita integrasikan juga Iya. dengan UMKM tadi. Ini Pak. Jadi Pak Gubernur juga kaget waktu ke Tulang Bawang Barat. Ini bagus-bagus UMKM kali ini Tubaba ini. Kemasannya, rasanya dan sebagainya. Jadi udah kita buatkan integrasi-integrasi juga. Baik. Iya. Baik, makasih Bu, luar biasa. Iya. Pemirsa Metro TV Lampung di tangan Ibu Jedidina yang dingin, Tulang Bawang Barat banyak mencapai prestasi selama 6 bulan terakhir ini, sehingga wajar apabila target-target untuk tahun-tahun berikutnya menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Ibu Jedidina. Pemirsa Metro TV Lampung, telah kita ikuti bersama diskusi mengupas tentang soal Tulang Bawang Barat, dan sangat luar biasa menginspirasi masyarakat Tulang Bawang Barat, tidak hanya di sana, juga di Lampung, juga di Indonesia, karena prestasi yang diraih selama ini menginspirasi dari Lampung untuk Indonesia. Sampai jumpa pemirsa Metro TV Lampung pada episode berikutnya. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.